Halo Sobat Serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Tayeng. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Kulpi dan teman-temannya yang tak mengindahkan perkataan Sikander agar mereka tidak kemana-mana. Mereka berjalan di sebuah gudang untuk mencari keberadaan Amaira. Sementara itu, seperti yang Mimin ceritakan di episode yang sebelumnya, penculik Amaira yang akan menjelaskan semuanya kepada Sikander di hadapan para aparat kepolisian. Si penculik itu berkata, kata sang penculik itu karena ia berpura-pura bisu di hadapan para aparat kepolisian. Sikander yang mengetahui kalau penculik itu ya hanya berpura-pura bisu, ia sangat geram. Apa yang kamu katakan? Bicaralah. Namun Pak Ladusing berkata kepada Sikander, Ia tidak bisa berbicara karena dia bisu. Sikander yang mendengarkannya pun sangat marah dan hampir saja ia akan memukuli si penculik itu. Namun para aparat kepolisian menghalanginya dan membiarkan para penculik itu buat pergi. Sementara itu di tempat lain, Lovely yang polisi anggap ya emang benar-benar gila, Lovely dibawa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Kulpi yang masih mencari keberadaan Amaira di sebuah gudang bersama Kalti dan teman-temannya. Tetapi mereka semua tidak sama sekali menemukan tanda-tanda keberadaan Amaira. Namun ketika Kulpi dan kawan-kawan masih di dalam gudang, ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang menghampiri mereka. Ternyata orang itu adalah si penculik Amaira. Lalu Kulpi pun yang melihatnya segera bersembunyi. Janjia yang melihat orang itu berkata kepada Kulpi, ia sangat berbahaya. Bagaimana jika ia menyakiti kita? Bagaimana cara kita untuk mencari Amaira? Kita harus secepat mungkin keluar dari sini. Kalti si bocah cerdas pun ia berkata, Janjia, tenanglah. Rupanya Kalti mempunyai sebuah ide untuk melarikan diri. Kemudian Kalti pun segera mengambil sebuah bola, lalu ia melempar ke sisi lain agar si penculik itu teralihkan. Kalti pun segera melemparkan bola itu, dan benar saja, si penculik langsung terkejut dan ia langsung menghampirinya. Namun ketika Kulpi dan kawan-kawan hendak akan jalan keluar, tiba-tiba saja si penculik menyadari. Ia pun melihat Kulpi, dan lalu ia pun langsung mengejar mereka. Dan si penculik itu pun berkata, apakah Anda mencoba melarikan diri? Kalian semua terjebak di sini. Saya tidak pernah melewatkan target saya, kata sang penculik itu kepada Kulpi dan kawan-kawannya. Namun semua mereka bukannya takut, ia malah mencoba melawan si penculik itu, hingga si penculik dibuat kewalahan. Lalu ketika Matka dan teman-teman memukuli si penculik itu, tiba-tiba saja ada kunci terjatuh. Lalu Kulpi pun segera mengambilnya. Lalu mereka semua pun hendak akan pergi meninggalkan si penculik itu yang sudah tidak berdaya. Sesampainya Kulpi di rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran Sikander yang menunggunya dari tadi. Sikander yang melihat Kulpi tidak menuruti perkataannya, ia berkata, bukankah aku melarangmu? Mengapa kamu menyelinap keluar seperti ini? Kulpi yang melihat ayahnya sangat khawatir, ia pun jujur dan menjelaskan kalau dirinya dan teman-temannya mengetahui keberadaan penculik Amaira. Dan Kulpi mendapatkan sebuah kunci dari si penculik untuk mendapatkan informasi dan sebuah petunjuk. Sikander yang mendengarkan Kulpi pun ia langsung mengambil kunci itu dan memperingati Kulpi, jangan bertindak seperti orang dewasa, karena ini adalah hal yang sangat berbahaya. Dan Sikander pun langsung memeluk Kulpi dan ia berkata, Kulpi, aku akan membawa Amaira kembali. Kemudian di keesokan harinya, Sikander yang memperingati Kulpi untuk tidak kemana-mana, karena ia khawatir akan keselamatan Kulpi.
Kemudian adegan pun berpindah. Sikander yang ada di kantor polisi bermaksud ingin menemui Lovely. Ia dikejutkan dengan penjelasan kepala polisi yang mengatakan kalau Lovely telah gangguan jiwa dan dibawa ke dalam rumah sakit jiwa. Lalu kemudian adegan pun berpindah. Sikander yang pergi ke sebuah loker layanan Lumeria dari petunjuk kunci yang didapatkan oleh Kulpi. Sementara itu Kulpi dan teman-teman mendapatkan kunci duplikat loker Lumeria yang telah dibuat Kalti. Kulpi tidak bisa berdiam diri. Ia sangat khawatir akan keselamatan Amaira dan Sikander. Sementara itu, Sikander yang telah sampai di layanan Lumeria, ia segera mencari tahu tentang keberadaan loker yang tertulis di Lumeria itu. Dan ketika Sikander berhasil membuka loker itu, ia dikejutkan dengan kumpulan foto-foto tentang dirinya, Kulpi dan Amaira. Rupanya sudah sejak lama si penculik sudah mengintai mereka. Namun hal tak diduga pun terjadi ketika Sikander membaca satu persatu tulisan yang ada di kertas itu dan foto yang telah disimpan oleh si penculik. Kemudian dua orang pria memukul kepalanya dari belakang. Dan kedua pria itu menyeret Sikander ke sebuah ruangan dan mengikat matanya. Sikander yang diikat dan matanya ditutup. Ia mencoba memberontak. Ia pun berkata, "Kamu siapa? Mengapa Anda berani mengikat saya? Di mana saya? Di mana Amaira? Kembalikan saja putriku," kata Sikander. Salah satu orang pria, sebut saja Waodi, memperingatkan kepada Sikander, "Dengarkan aku baik-baik. Jika Anda ingin Amaira kembali, Anda harus menuruti mau kami. Jika tidak, maka Amaira akan kehilangan nyawanya," kata Waodi yang mengancam Sikander. Sikander yang mendengarkan perkataan Waodi akan menghilangkan nyawa Amaira. Ia berkata, "Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Biarkan aku bertemu Amaira." Waodi yang mendengarkan perkataan Sikander, ia pun menjelaskan, jika ia ingin bertemu dengan Amaira, maka selesaikan dulu pekerjaan yang Waodi berikan kepada Sikander. Sementara itu, Kulpi yang sedang mencari-cari keberadaan Amaira, ia dikejutkan dengan seorang anak yang menyanyikan sebuah lagu rap yang biasa Amaira nyanyikan. Lalu Kulpi pun menyamperi anak itu dan menanyakan, dari mana anak itu belajar nyanyian itu. Kemudian dengan sedikit perselisihan, anak itu memberikan sebuah kertas dengan tulisan Amaira di dalamnya. Kemudian adegan pun berpindah. Setelah sampai di rumah petak laram, Kulpi pun membaca satu-satu tulisan itu yang Amaira tulis sebagai petunjuk keberadaan dirinya. Sementara itu di tempat lain, Tony Chada dan Jimmy yang sedang berbincang-bincang tentang keberhasilan mereka mempermainkan dan menghancurkan Sikander. Tiba-tiba saja didatangi laki-laki misterius. Lelaki itu menjelaskan kepada Tony Chada agar jangan khawatir sekarang, Amaira sedang bersama bosnya dengan aman, dan lelaki itu berkata akan menyerahkan Amaira jika semua masalah mereka sudah berhasil. Tony Chada pun sangat panik mendengarnya. Rupanya Amaira cucunya bukannya disekap oleh Jimmy, melainkan orang yang kerjasama dengan Jimmy dan dirinya. Kemudian Sikander yang sudah pulang ke rumah, ia bingung dengan yang menyekapnya tadi. Dan Sikander berpikir jika orang-orang itu bekerja sama dengan Tony Chada dan Jimmy, mereka pasti memerintahkan Sikander untuk melakukan kejahatan. Dan setelah Sikander memikirkan dengan semua yang terjadi kepada dirinya saat ini, ia ingat akan perkataan Lovely yang berkata akan balas dendam kepadanya. Dan Sikander pun beranggapan Lovely mungkin ada di balik menculikan Amaira. Dan Sikander pun berkata, jika Lovely ada hubungannya dengan ini, saya tidak akan mengampuni dia. Kemudian Sikander pun bergegas pergi, bermaksud ingin menemui Lovely di rumah sakit jiwa. Kemudian sesampainya Sikander di rumah sakit jiwa, ia melihat Lovely dibawa oleh para petugas RSJ.
Lovely yang melihat Sikander ada di hadapannya, ia sangat terkejut dan ia berkata di dalam hatinya, "Ya Tuhan, bagaimana Sikander sampai di sini?" Kemudian Lovely pun didudukkan di hadapan Sikander. Sikander yang sudah tahu kalau Lovely hanya berpura-pura gila, ia berkata, "Di mana Amaira?" Lovely yang tidak ingin sandiwara gilanya ketahuan, dia berpura-pura stres dan ia berkata kepada Sikander, "Hei, di mana Amaira? Di mana bayiku? Di mana bayiku? Saya menanyakan hal yang sama kepada Anda." Sikander yang sangat geram berkata kepada Lovely, "Berhenti berpura-pura, saya tahu semuanya. Katakan saja di mana putriku. Saya tahu Anda ada di balik semua ini. Kamu bisa membusuk di sini, tetapi kembalikan dulu putriku kembali kepadaku. Ayahmu dan kamu terlibat dengan Jimmy. Saya meminta kamu, katakan saja," kata Sikander yang sangat muak kepada Lovely. Sampai-sampai ia akan mencekik Lovely. Dan para petugas RSUJ segera menahan Sikander dan segera menyuruh Sikander untuk keluar. Tony Chada yang sedari tadi rupanya ia juga akan menjenguk Lovely. Ia melihat semua kejadian itu. Setelah Sikander dibawa keluar, Tony Chada pun akhirnya menemui Lovely. Lovely yang bingung akan apa yang semua dikatakan oleh Sikander. Ia berkata kepada Tony Chada, "Sesuatu yang salah, Anda berbohong kepada saya, Ayah." Dan adegan ini akan Mimin ceritakan di episode yang selanjutnya ya.